Halo guys, selamat datang di channel Uncoming. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap semangat dan berdoa untuk setiap aktivitas yang kalian jalani ya. Di video kali ini, Anka akan mereview manga One Piece chapter 1058 ya guys. Sebelumnya di chapter 1057, poin inti chapter mengisahkan tentang perpisahan momen Momonosuke dengan Luffy yang akan mulai berlayar meninggalkan Wano. Di chapter 1057 juga, Yamato memutuskan untuk tidak ikut berlayar bersama Luffy karena dia ingin menjadi seperti Oden. Dimana sebelum berlayar, Oden terlebih dahulu mengelilingi negeri Wano untuk belajar tentang apa saja yang ada di negeri tersebut. Lalu kemudian baru berlayar bebas ke lautan. Di akhir chapter 1057 lalu, Momonosuke diberikan bendera bajak laut yang sangat besar. Yang artinya Luffy menganggap bahwa Momonosuke dan warga Wano adalah temannya. Dan Luffy berkata bahwa jika ada yang macam-macam dengan temanku, maka itu artinya dia ingin berperang melawan kami. Oke guys, itulah sedikit flashback dari chapter 1057 lalu ya. So, langsung aja kita mulai review manga One Piece chapter 1058 ini. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, like and comment videonya, dan share juga di akun sosial media kalian semua. Jadi, mari kita tarik jangka dan mulai berlayar. Yohohoho! Di chapter 1058 ini diberi judul Kaisar Baru, yang artinya sudah pasti bahwa chapter kali ini sebagian besar akan menceritakan tentang dua kaisar baru kita, yaitu Luffy dan Buggy. Gambar cover chapter 1058 masih menceritakan tentang anak-anak Germa yang akan pergi dari Whole Cake Island, di mana di chapter sebelumnya terlihat Caesar melepaskan kekuatan gas beracun di tengah-tengah serangan Katakuri dan Oven kepada Germa. Di cover kali ini, gas beracun yang dilepaskan oleh Caesar sukses membuyarkan serangan Katakuri dan Oven, tapi itu juga berdampak pada Germa, terkecuali Reiju yang memang sudah kebal terhadap racun jenis apapun. Kemudian Caesar juga terlihat meminta Germa agar membawa Caesar ikut pergi dari Pulau Whole Cake Island bersama mereka. Kesimpulannya adalah Caesar memang tidak berniat tinggal di Whole Cake Island, tapi untuk kelanjutannya apakah Caesar akan bergabung bersama Germa atau tidak? Kita tunggu saja di cover chapter 1059 nanti ya guys. Oke, masuk ke panel pertama. Cerita diawali dengan keadaan di kapal Sunny Go setelah bajak laut topi jerami pergi meninggalkan negeri Wano. Terlihat Nami yang sedang marah kepada Luffy akibat keputusan Luffy yang terprovokasi oleh Kid. Dimana andai Luffy lebih mendengarkan Nami, maka mereka tidak perlu ikut terjun bersama Kid dan Law melewati air terjun Wano. Terlihat juga Luffy yang babak belur dihajar habis-habisan oleh Nami dengan keadaan Luffy di dalam sebuah sangkar burung. Dengan sangat marah, Nami berteriak kepada Luffy, "Bodoh itu ada batasnya," dan Luffy membalas dengan wajah yang babak belur mengatakan, yang artinya maaf. Jinbei mencoba untuk menenangkan Nami, tapi malah ikut terkena amarah Nami karena menuruti apa yang diperintahkan Luffy mengemudikan kapal untuk ikut terjun bersama Kid dan Law. Jinbei terkejut dan mengatakan amarah Nami seperti Hausoku Haki. Kemudian Chopper yang di belakang Jinbei mengatakan jika Nami sedang marah jangan membantahnya karena nanti akan terkena marah juga. Di tengah kapal ada Zoro yang seperti biasa sedang tidur sembarangan, dan ada Franky yang mengatakan dengan gaya bicaranya yang unik bahwa Sunny Go sangat hebat karena terlihat baik-baik saja meski ada sedikit lecet akibat terjun dari air terjun Wano. Lalu di sisi atas kapal terlihat Robin yang baru saja menerima surat kabar dan mengatakan pada seluruh kru bahwa poster buronan mereka yang baru sudah datang. Sanji yang saat itu sedang mengantarkan minuman untuk Robin langsung melompat ke arah Robin untuk melihat poster bounty barunya. Karena tergesa-gesa, Sanji tidak sengaja menyenggol tangan Robin dan poster bounty Luffy dan ke-9 krunya jatuh ke aula kapal di mana masing-masing dari kru melihat poster milik mereka sendiri. Dan tentunya mereka menunjukkan reaksi yang berbeda-beda guys. Dimulai dengan Chopper yang ketika melihat bounty-nya naik, kemudian dia kesal karena nilainya hanya bertambah menjadi 1000 berry. Chopper menganggap meski bounty-nya naik itu tetap terlihat sama saja. Lalu ada Nami yang sangat terkejut ketika melihat harga bounty-nya sebesar 366 juta berry. Dia bahkan menginginkan uang sebesar itu. Dilanjutkan dengan Brock ketika melihat harga bounty-nya naik menjadi 383 juta berry seperti biasa. Hanya reaksi tawa khasnya yang terlihat di wajahnya. Ops, tapi Brock tidak mempunyai wajah. Yohohoho. Ada juga reaksi Franky yang sangat kesal melihat poster bounty-nya, di mana meski harganya naik menjadi 394 juta berry, poster yang terpajang adalah poster Sunny Go, bukan poster wajahnya. Yang pastinya dia juga terlihat kesal karena bounty-nya masih lebih rendah daripada Usopp yang naik menjadi 500 juta berry.
Usop terkejut ketakutan dengan harga tersebut karena itu pasti mengingatkan dia dengan kejadian di Dressrosa di mana Doflamingo memberikan harga 500 juta berry bagi siapa saja yang bisa membawa kepala Usop saat itu. Dan Usop berharap bahwa bounty-nya jangan sampai naik kembali. Kemudian ada Robin yang bounty-nya naik menjadi 930 juta berry, terlihat sedang menghibur Chopper dengan memberikan makanan kesukaan Chopper yaitu permen kapas. Dan tentunya sangat disambut ceria oleh Chopper. Di sisi lain terlihat Sanji yang harga bounty-nya naik menjadi 1 miliar 32 juta berry. Terlihat sangat depresi karena harga burunannya lebih rendah daripada Zoro. Bahkan lebih rendah juga daripada Jinbe yang baru bergabung menjadi kru bajak laut topi jerami. Jinbe yang harga bounty-nya naik menjadi 1 miliar 100 juta berry terlihat bingung dengan apa yang terjadi pada Sanji. Jinbe berkata, apa ada yang salah? Apa Sanji baik-baik saja? Kemudian Zoro yang harga bounty-nya naik menjadi 1 miliar 111 juta berry berkata dengan nada mengejek, biarkan saja dia, abaikan si nomor 4 itu. Dan tentu saja pertarungan antara Zoro dan Sanji pun terjadi kembali. Di sisi lain terlihat Luffy dengan wajah yang babak belur sangat menyedihkan meminta maaf dan berkata agar dia segera dikeluarkan dari sangkar burung karena dia sangat lapar. Panel melompat ke pulau di mana markas besar Buggy berada. Terlihat di bagian depan markas, para anak buah Buggy yang sedang berbincang mereka terkejut karena Crocodile dan Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia, berada di markas besar bajak laut Buggy. Mereka mengatakan ketika si Cibunkai dibubarkan dan Buster Call datang menyerbu pulau, mereka pikir semuanya akan berakhir, tapi ternyata pemimpin Buggy punya rencana. Kemudian di dalam markas, terlihat Buggy dalam keadaan terpenggal menangis ketakutan. Dia memohon ampun, bahkan rela untuk menjilati kaki Crocodile dan Mihawk asalkan dia dibiarkan tetap hidup. Crocodile yang sangat jengkel dengan menggantung kepala Buggy mengatakan bahwa Crossguild seharusnya berada di bawah pimpinan dia dan Mihawk. Tapi kenapa Buggy yang terlihat dianggap seperti pemimpinnya? Buggy yang babak belur tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf dan bingung dengan apa yang harus dia katakan kepada Crocodile. Melihat keadaan menyedihkan Buggy, Mihawk berpendapat bahwa Buggy adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang menangis memohon ampun setelah menjadi Yonko. Membunuh Buggy di sini dan saat ini bahkan tidak bisa memberikan kepuasan untuknya. Crocodile benar-benar terlihat kesal. Buggy terus meminta ampun dan Mihawk menolak untuk bernegosiasi tentang ampunan Buggy. Lalu tiba-tiba datanglah Galdino alias Mr. Tree yang saat ini berada dalam kelompok bajak laut Buggy. Saat Crocodile sedang menginterogasi Buggy, Galdino menghampiri Crocodile dengan sukacita. Galdino mengatakan bahwa senang sekali dia bisa menjadi anak buah Crocodile kembali. Buggy protes dengan berteriak kepada Galdino. Berani-beraninya Galdino mengkhianati Buggy. Tapi Galdino mengatakan bahwa dia tidak pernah ingat secara resmi bergabung dengan bajak laut Buggy. Di lain sisi terlihat Richie, Moji, Cabaji, dan Alvida yang sedang menikmati jamuan di meja makan dengan cemas berbincang. Moji menanyakan jika sebentar lagi pemimpin mereka akan mati, lalu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Cabaji membalasnya dengan mengatakan tentu saja kita akan mengikuti Crocodile. Richie mengerung menandakan setuju dengan apa yang Cabaji katakan. Dan Alvida pun pasrah dengan apa yang terjadi pada Buggy karena berpikir bahwa dunia ini memang kejam. Saat Buggy dan Galdino sedang memaki, terlihat Mihawk yang sedang mengingat masa lalu ketika dia pertama kali dihubungi oleh Crocodile. Mihawk mengatakan bahwa angkatan laut terus-menerus menyerang pulau tempat tinggal Mihawk, dan itu sangat menyusahkan, jadi Mihawk memutuskan untuk segera pindah dari tempat tinggalnya. Crocodile berpendapat bahwa angkatan laut tidak akan mudah menyentuh organisasi yang dipimpin oleh mereka berdua jika Mihawk mau bergabung bersamanya. Crocodile berkata juga bahwa dia dan Mihawk sangat cocok jika bekerja sama karena mereka sangat mirip, yaitu sama-sama tidak percaya dengan siapapun. Kembali ke masa sekarang, Mihawk memergoki Buggy dengan melihat ke arahnya dan tentu saja itu membuat Buggy terkejut. Buggy teringat dengan masa lalu angkatan laut yang menyerbu markasnya. Saat Buggy mencoba untuk kabur ketika anak buahnya bersiap untuk berperang, anak buah Buggy mengatakan bahwa tidak ada alasan lagi untuk kabur karena kapal-kapal angkatan laut satu persatu tenggelam diserang oleh seseorang. Kejadian ini membuat Buggy terkejut dan bingung siapa yang menenggelamkan angkatan laut. Dari jauh muncullah Crocodile dan Mr. One yang terlihat sudah membereskan kapal-kapal angkatan laut. Para anak buah Buggy bersorak gembira dengan kedatangan Crocodile. Mereka menyangka jika Crocodile bergabung menjadi anak buah Buggy dan dia datang untuk mempertaruhkan nyawanya melawan angkatan laut sendirian. Buggy yang melihat tingkah laku anak buahnya itu hanya berkata, "Oh, ternyata Crocodile datang." Tetapi di dalam hatinya Buggy dia sangat cemas karena kedatangan Crocodile malah lebih buruk daripada angkatan laut. Buggy mempunyai hutang yang sangat banyak kepada Crocodile di mana uangnya dia gunakan untuk melakukan bisnis perdagangan gelap saat ini. Tapi sayangnya uang itu tidak bisa dia kembalikan sekarang dan dia benar-benar sangat miskin. Dengan nada mengancam, Crocodile mengatakan ternyata Buggy masih ada di markasnya, padahal Crocodile menyangka Buggy akan kabur ketika dia datang. Buggy yang panik mulai mencari alasan kenapa sampai saat ini dia belum bisa membayar hutang kepada Crocodile.
Krokodil mengancam kembali dengan mengatakan jika Buggy tidak punya uang maka dia akan menjualnya ke tempat perbudakan. Buggy pun semakin panik dan mulai membahas masa lalu mereka saat bekerja sama untuk keluar dari penjara Impel Down. Krokodil tidak peduli, dia sudah membantu Buggy dengan meminjamkan uang untuk supaya Buggy bisa menjalankan bisnis perdagangan gelapnya. Jika Buggy tidak bisa melunasi hutangnya, maka Buggy harus bertanggung jawab penuh dan Krokodil akan membuat perusahaannya sendiri dengan markas Buggy sebagai tempat utamanya. Kemudian Buggy menawarkan untuk supaya dia bisa bergabung dan menyerahkan bisnis serta markasnya kepada Krokodil. Buggy juga mengatakan akan bekerja 2 kali lipat untuk membayar lunas hutangnya dan dia pun mempunyai banyak anak buah dengan keahlian percetakan dan pengiriman yang siap melayani Krokodil. Dengan percaya dirinya, Buggy menambahkan jika seorang mantan si Cibunkai sepertinya bergabung, maka itu akan membuat terlihat semakin mencolok di mata dunia, sehingga angkatan laut pun tidak akan mudah menyentuh mereka. Kemudian kembali ke masa sekarang di mana Krokodil yang terlihat sangat marah memperlihatkan poster Cross Guild yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Dengan kesalnya Krokodil mengatakan bahwa foto Buggy benar-benar terlihat mencolok di poster tersebut. Buggy terlihat semakin panik dan berkata bahwa itu semua tidak seperti yang Krokodil pikirkan. Dan Krokodil pun meminta penjelasan atas ini semua dengan tangan kaitnya yang siap menghajar Buggy kembali. Buggy menjelaskan bahwa poster itu dibuat sendiri oleh anak buahnya tanpa persetujuan Buggy. Bahkan Buggy tidak tahu juga jika anak buahnya sudah menyebarkan poster tersebut. Dalam flashback, anak buah Buggy berkata bahwa dia tidak nyaman jika tidak membuat poster yang membuat Buggy terlihat mencolok. Pada melompat ke markas angkatan laut di mana para petugas di sana sedang membicarakan tentang bounty para petinggi Cross Guild. Salah satu petugas angkatan laut yang memimpin rapat mengatakan bahwa Buggy adalah seorang anggota Raja Bajak Laut. Karena itu juga dia mempunyai ikatan persaingan dengan Yonko Akagami Seng. Dilaporkan juga bahwa Krokodil telah datang menolong Buggy di Pulau Ampli Buff, tempat di mana markas besar bajak laut Buggy berdiri. Kemudian petugas ini juga berkata bahwa Krokodil telah melakukan kontak dengan Mihawk dan bisnis perburuan angkatan laut mereka sudah mendapatkan bantuan finansial dari beberapa organisasi kejahatan dunia. Jadi Cross Guild ini sungguh menjadi ancaman besar bagi angkatan laut. Di dalam rapat tersebut juga disebutkan bounty terbaru dari ketiga petinggi Cross Guild, diantaranya adalah Krokodil dengan bounty 1.965 juta berry. Mihawk yang menjadi pendekar pedang terhebat di dunia dengan bounty sebesar 3.590 juta berry. Untuk Buggy mengingat asal-usulnya dan kenyataan bahwa Krokodil dan Mihawk berada di bawah pimpinannya, dia berikan bounty senilai 3.189 juta berry. Hal ini pun membuatnya menjadi salah satu Yonko baru bersama Luffy si topi jerami. Dan pemerintah dunia menganggapnya sebagai individu yang sangat berbahaya. Panel kembali ke Pulau Empty Buff di mana tempat markas Buggy berada. Dengan nada mengancam, Krokodil berkata, "Yonko, Buggy mempunyai nama yang besar." Semakin panik, Buggy meminta maaf dan meminta supaya dia bisa menjahati sepatu Krokodil dan Mihawk. Krokodil yang sangat jengkel menyuruhnya untuk diam. Kemudian Mihawk membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa tidak buruk membuat Buggy menjadi pimpinan dan menjadi incaran angkatan laut. Karena Mihawk tidak tertarik dengan gelar Yonko, apalagi pemimpin Cross Guild. Dia hanya ingin hidup tenang. Krokodil bingung dengan apa yang dikatakan Mihawk, tapi Mihawk kembali berkata biarkan saja Buggy menjadi target. Krokodil dan Mihawk bisa membuangnya kapan saja jika diperlukan. Krokodil yang tersenyum terlihat setuju dengan apa yang diusulkan oleh Mihawk. Kemudian cerita tentang para petinggi Cross Guild ini pun berakhir sementara dengan keluarnya Buggy dari markas utamanya yang terlihat berada di tengah dengan Krokodil dan Mihawk yang berada di sisi kiri dan kanan Buggy. Kemunculan mereka disambut sorak-sorai anak buah Buggy dan dengan lantangnya Buggy memperkenalkan dua eksekutifnya yang baru yaitu Mihawk dan Krokodil. Krokodil dan Mihawk sangat tidak peduli dengan apa yang terjadi di depannya, sedangkan di dalam hati Buggy terlihat sangat cemas dengan apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. Panel melompat kembali ke Pulau Kamabaka, tempat di mana markas sementara pasukan revolusioner berada. Terlihat para eksekutif pasukan revolusi yang sedang menghibur Koala yang sangat khawatir dengan apa yang terjadi pada Sabo saat kejadian Reverie. Kemudian Koala menyapa Dragon yang terlihat kebingungan saat ini. Dragon berkata bahwa dia senang mendengar bahwa Sabo baik-baik saja. Tapi jika Sabo benar-benar membunuh Raja Cobra, maka Dragon tidak akan memaafkannya dan dia tidak peduli dengan alasan apapun yang diberikan Sabo. Lalu Dragon meminta Kuma untuk memberitahu semua tentang apa yang Kuma lihat selama ini di dalam pemerintah dunia. Kuma yang saat ini kepribadiannya telah hilang akibat modifikasi oleh Dr. Pegafang untuk menjadi budak Celestial Dragon hanya berkata, "Siap, Tuan." Saat Dragon dan Kuma berbincang, terdengar denen musik berbunyi. Kemudian Koala mengangkat denen musik tersebut dan suara pun terdengar. "Ini aku, Sabo." Oke guys, itulah review manga One Piece chapter 1058 ini ya. Banyak hal-hal menarik yang perlu kita bahas seperti bounty terbaru bajak laut topi jerami, Cross Guild, dan pasukan revolusi yang tentu saja terhubung dengan kejadian di Reverie. Dan tentunya kita akan bahas nanti di video selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya juga biar dapat notifikasi jika channel ini update video terbarunya. So, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Yo ho 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 ho!